Episode 7, Karma dan Derita. Mira! Mira yang terkejut saat ada mobil melaju ke arahnya dengan refleks bisa menghindar. Tapi dia sempat terserempet dan tubuhnya terpental karena benturan yang cukup keras. Badannya berguling-guling ke pinggir jalan hingga membentur pinggiran trotoar. Mira! Kevin yang melihat kejadian itu langsung berlari ke arah istrinya. Dia mengangkat dan memeluk tubuh Mira. Kevin menangis melihat kondisi istrinya yang tidak sadarkan diri itu. Mira, maafkan aku. Kumohon, bertahanlah. Kevin mencium wajah istrinya berkali-kali. Darah segar mengalir terus dari kepala Mira, membuat kemeja putih Kevin berubah menjadi merah. Mira, jangan tinggalkan aku. Rumah sakit. Ada apa ini, Kevin? Kenapa Mira bisa kecelakaan? Tanya Carol khawatir. Kevin hanya terdiam. Pandangan matanya kosong lurus ke depan, menatap pintu ruang operasi di mana istrinya berada di dalam. Jawab pertanyaan Mommy. Apa kalian sedang bertengkar? Kevin masih tidak menjawab. Kalau kamu tidak mau menjawab pertanyaan Mommy, aku akan menyelidikinya sendiri, ucap Stephen, kakak ipar Kevin. Sontak langsung membuat Kevin tersadar dan menoleh ke arah Stephen. Kevin tahu bahwa kakak iparnya ini adalah orang yang punya pengaruh sangat kuat. Pasti dengan mudah akan langsung mendapatkan informasi yang dia inginkan. Dia tidak mau kalau keluarganya tahu bahwa kecelakaan itu adalah karena dirinya. Tetapi kalau Kevin tidak menceritakan semuanya, itu pun percuma. Karena Stephen pasti akan menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi. Mira kecelakaan karena Kevin, Mah. Dia melihat Kevin sedang bersama Lindsay. Kevin berhenti sebentar. Apa yang kamu lakukan bersama Lindsay hingga Mira mengalami seperti ini? Teriak Carol yang sudah tidak dapat membendung air matanya. Kevin mabuk dan Lindsay membawa Kevin ke apartemen yang satunya. Lalu saat itu aku merasa bahwa Mira yang bersamaku dan aku mendorong Lindsay ke dinding. Saat itu aku benar-benar seperti melihat wajah Mira. Hingga tidak sadar aku akan mencium Lindsay. Dan ternyata saat itu Mira ada di sana dan melihat semua itu. Dia pasti salah paham padaku. Dia pasti mengira aku selingkuh. Kevin menutup wajahnya frustasi. Dasar bodoh. Apa kamu tahu bagaimana perasaan Mira? Hah? Tentu saja dia merasa sakit hati dengan kelakuanmu yang seperti itu. Apalagi kamu mabuk dan pulang bersama perempuan lain. Carol memukul lengan Kevin. Dia benar-benar geram dengan kelakuan putranya itu. Maaf, Mom. Aku benar-benar tidak sengaja. Lalu kenapa kamu tidak pulang ke apartemen yang kalian tempati? Malah mengajak sekretarismu itu pulang ke apartemen satunya. Ya Tuhan, Kevin. Apa kamu selingkuh dengan Lindsay? Tidak, Mom. Lindsay hanya mengantarkanku karena aku yang menyuruhnya. Stephen hanya diam mendengarkan ucapan Kevin. Alea sang istri saat ini berada di rumah, tidak ikut ke rumah sakit karena harus bed rest. Kakak perempuan Kevin itu sedang mengandung anak keduanya dan usia kehamilannya baru menginjak 3 bulan. Mommy tidak mau tahu. Setelah Mira sadar,
dan sembuh kalian harus pindah ke mansion. Mami takut kamu akan menyakiti Mira lagi, ucap Carol. Kevin tahu bahwa semua orang berhak marah padanya, karena semua itu terjadi adalah juga karena Kevin. Benar yang dikatakan maminya, Mira pasti sangat sakit. Apakah dia baru menyesal dan menyadari bahwa dia tidak bisa kehilangan istrinya? Kevin saat ini berada di ruang rawat Mira setelah tadi dilakukan operasi selama 3 jam dan sudah melewati masa kritisnya. Mira mengalami benturan keras di bagian kepala sehingga sampai saat ini dia masih dinyatakan koma. Kevin menggenggam tangan istrinya itu, melihat wajah cantik alami Mira yang masih terlihat pucat. Dia sekarang baru menyadari bahwa perasaan untuk istrinya itu selama ini adalah rasa cinta. Hanya saja dia merasa gengsi dan egois untuk mengakuinya. Rasa dendam yang selama ini selalu dia umbarkan ternyata hanyalah sebuah alasan untuk mengikat Mira. Buktinya bahwa setiap kali dia ingin menyakiti Mira, saat itu juga malah dia yang merasa sakit. Kevin baru sadar bahwa Mira begitu berharga dalam hidupnya. Mira, maafkan aku. Aku telah bersalah padamu. Tolong bangunlah. Aku sangat mencintaimu, sayang. Kevin mencium punggung tangan Mira berkali-kali. Aku berjanji, setelah kamu bangun, aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku tidak akan acuh padamu lagi. Maaf, karena selama ini aku telah mengabaikanmu, telah mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Kevin teringat saat dia mengatakan bahwa dia merasa jijik dengan Mira karena melihat penampilannya. Kevin yang memang menyukai wanita seksi tentu saja merasa aneh melihat penampilan Mira yang selama ini sangat kuno dan tidak modis itu. Tapi nyatanya, di balik baju kebesaran yang dia pakai selama ini, tersimpan sebuah berlian yang indah dan menawan, di mana dia selalu menyimpan rapi berlian tersebut agar tidak semua orang bisa melihat keindahannya. Kevin merasa sangat bangga dengan istrinya itu. Keluarga Mira di Indonesia tidak ada yang mengetahui perihal kecelakaan ini. Itu semua karena Kevin tidak ingin mereka tahu penyebab kecelakaan yang dikarenakan dirinya. Kevin tidak mau kalau sampai orang tua Mira akan mengambil istrinya itu darinya. Sudah 3 hari Mira dirawat. Sampai saat ini dia belum mau bangun dari tidur panjangnya. Kevin dengan setia selalu menemani istrinya itu. Perusahaannya sementara ini dia serahkan kepada Samuel. Kevin ingin fokus merawat istrinya. Alea dan Stephen juga sudah mengunjungi Mira. Kevin, sebaiknya kamu pulang istirahat dulu, biar Mommy yang menjaga Mira, ucap Carol. Tidak usah, Mom. Kevin di sini saja menjaga Mira. Aku tidak mau saat Mira bangun, nanti aku tidak ada di sampingnya, ucap Kevin memandang istrinya itu. Baiklah, kalau kamu tetap bersikeras begitu, Mommy akan kembali ke mansion dulu. Setelah itu, Carol keluar dari ruang rawat Mira. Kevin kembali duduk di samping ranjang istrinya. Dia mencium kening Mira lama. Selamat pagi, sayang. Cepatlah bangun. Aku akan mengajakmu jalan-jalan keliling dunia. Kita akan honeymoon ke tempat yang kamu inginkan. Kevin mengusap pipi mulus Mira. Sampai kapan kamu akan tidur? Jangan siksa aku seperti ini, sayang. Aku sudah menyesal. Tiba-tiba pintu terbuka. Masuk 2 perawat dengan membawa handuk dan pakaian pasien. Maaf, Tuan. Kami akan membersihkan badan Nona Mira karena sudah waktunya untuk mengganti pakaiannya, ucap salah seorang perawat.
Anu suster, biarkan saya saja yang membersihkan istri saya, ucap Kevin. Tapi tuan, saya sudah terbiasa sus, jawab Kevin cepat. Akhirnya para perawat itu mengangguk dan segera keluar setelah memberikan handuk dan pakaian ganti untuk Mira. Kevin mendekat ke ranjang. Kemudian dia membuka selimut Mira. Tiba-tiba dia merasa sangat gugup. Kevin dengan hati-hati membuka kancing baju Mira satu persatu. Kevin menelan salivanya saat kancing baju Mira sudah terbuka semuanya. Terpampang dua berlian indah, putih, mulus, dan tentunya tidak muat jika ditangkap oleh tangan Kevin. Perlahan dan sangat hati-hati, Kevin mengangkat lengan Mira, membuka seluruh bajunya. Lalu tidak lupa celana panjang yang sudah ditarik oleh Kevin. Ia benar-benar merasa gugup melihat tubuh indah istrinya yang masih tersisa dalamannya itu. Kevin benar-benar telah menyia-nyiakan waktunya selama 2 bulan lebih untuk tidak menyentuh istrinya. Sial, kenapa kamu sungguh indah dan mulus sayang? Kamu benar-benar bodoh telah menganggurkan Mira selama ini, Kevin. Gerutu Kevin menyalahkan dirinya sendiri. Saat Kevin akan mengelap tubuh sang istri, tangannya bergetar karena gugup. Jantungnya berdetak lebih cepat. Padahal sudah sering dia melihat tubuh polos seorang wanita, tapi tidak ada yang seindah milik Mira. Kencang dan kenyal pastinya. Tidak ada cacat sama sekali. Kevin menyeka seluruh tubuh Mira dengan menahan sesuatu yang sangat sesak. Sayang, bangunlah. Jangan siksa aku begini. Bersambung.